Oke ya. Kuliahnya sudah mulai, saya mute dulu. Oke, jadi pertemuan terakhir kemarin kan kita sudah masuk ke integral kompleks dengan Cauchy, gitu ya, integral Cauchy. Kemudian sebelumnya lagi integral dengan menggunakan lintasan. Jadi masing-masing punya bentuk bentuk fungsi yang akan diintegral, gitu ya, sehingga kita tahu oh ini pakai cara yang menggunakan integral berdasarkan lintasannya. Ada 4 lintasan, ada lingkaran, elips, kemudian ada kurva, kemudian ada garis, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi dengan integral Cauchy. Integral Cauchy itu menggunakan titik interior. Titik interior dan bentuk fungsi yang akan diintegral itu adalah fz per z min z0. Artinya kalau fungsinya seperti itu, berarti kita tidak menggunakan metode yang berdasarkan lintasan, gitu ya. Jadi harus pakai Cauchy karena ada titik interiornya, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan integral dengan menggunakan residu. Apa itu residu dan bagaimana cara menggunakannya? Kita akan bahas hari ini. Karena ini sudah. Oke, jadi sebelum kita ke eh, bagaimana mencari integral dari fungsi kompleks dengan menggunakan residunya, kita cari tahu dulu residu itu apa, gitu ya. Kalau kemarin di integral Cauchy kita menggunakan titik interior, artinya titik itu berada di dalam atau pada lintasan, gitu. Jadi ada lintasan dan titik interior itu adalah berada di dalamnya atau di pinggir-pinggirnya, di sekeliling lingkarannya, gitu ya. Nah, kalau yang menggunakan residu itu kita menggunakan titik singular. Jadi, kalau ada titik singular, misalnya titik itu adalah Z0, dia disebut singular itu kalau dia gagal analitik. Jadi ini pembahasan di awal-awal dulu, gagal analitik itu berarti dia nggak punya turunan. Kalau nggak punya turunan, artinya titik singular ini dia kayak titik terisolasi gitu ya. Kalau dibuat grafiknya, maka di titik itu grafiknya putus gitu. Jadi dia disebut dengan titik singular. Jadi kita coba lihat ya definisinya ya. Sebuah titik singular Z0 disebut titik singular dari fungsi Fz apabila Fz gagal analitik di titik tersebut, di Z0 itu. Tapi dia analitik di lingkungannya. Jadi misalnya lingkungannya itu lingkaran, terus ada titik Z0 tuh. Di lain-lainnya tuh dia punya nilai. Tapi justru di Z0 dia nggak punya nilai atau gagal analitik. Jadi Z0 itu disebut dengan titik singular. Nah, titik singular Z0 itu artinya kan dia nggak punya teman gitu ya. Jadi dia terisolasi kalau ada lingkungan dari Z0 yang semuanya mengakibatkan Fz-nya itu analitik kecuali dia. Maka dia disebut terisolasi. Gitu ya. Jadi kira-kira ini lawannya lawannya titik interior seperti yang digunakan di Cauchy kemarin, ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi misalnya Fz ini analitik pada, ini rumus lingkaran yang pusatnya di Z0, jari-jarinya antara 0 sampai R. Jadi lingkarannya itu tidak hanya sekeliling ya, jadi lingkaran, terus kemudian daerahnya adalah area di dalam lingkaran, yang jari-jarinya R. Nah, fungsi ini tuh analitik di dalam lingkaran tersebut. Bahkan di pinggir-pinggirnya juga analitik dia. Nah, kemudian Z0-nya ini adalah pusat dari lingkarannya. Dan kalau ternyata Z0-nya itu titik singular, terisolasi, jadi dia sepanjang lingkaran itu apa namanya analitik kecuali di pusatnya, di titik Z0-nya, gitu. Maka fungsi Fz ini dapat dideretkan menjadi deret Laurent. Deret Laurent itu seperti ini. Jadi Fz itu sama dengan deret AN kali Z min Z0 pangkat N
di mana N-nya dari 0 sampai tak hingga. Kemudian ditambah suku satu lagi. Ini sukunya banyak ya, dari 0 sampai tak hingga. AN, kemudian kali Z min Z0 pangkat 1. Nanti ditambah lagi AN A2 kali Z min Z0 kuadrat. Nanti plus lagi A3 kali Z min Z0 pangkat 3 dan seterusnya. Lalu ditambah ada suku lagi BN per. Kalau ini dikali, ini diper. BN per Z min Z0 pangkat N. N-nya bergerak dari 1 sampai tak hingga juga. Jadi misalnya plus B1 per Z min Z0. Nanti ditambah lagi B2 per Z min Z0 kuadrat. Plus lagi ditambah B3 per Z min Z0 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi deretnya tuh panjang. Itu deret Laurent. Sementara AN itu adalah 1/2 pi kali integral dari FZ per Z min Z0 pangkat N plus 1. Jadi ini mulai dari N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dia mulai Z min Z0 kuadrat. Gitu ya. Jadi N-nya mulai 1. Karena ini rumusnya N plus 1. Jadi dia mulai pangkat 2 dan seterusnya. Itu AN-nya. Sementara BN-nya 1/2 pi kali integral FZ per Z min Z0 pangkat min N plus 1. Kalau AN itu N plus 1, kalau BN min N plus 1. N-nya sama dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini kalau N-nya 1, maka di sini pangkat 0. Jadi mulai dari integral FZ gitu ya. Nah sebetulnya, itu kan deretnya sebetulnya panjang dan kelihatannya rumit gitu. Sebetulnya dia punya pola, tapi karena bentuknya masih integral jadi kayak rumit gitu ya. Nah, bagian utama dari deret Laurent itu sebetulnya adalah suku kedua, yaitu kan ini suku kedua itu maksudnya suku yang ini, suku yang BN. Ini suku pertama itu yang AN, jadi AN kali Z min Z0 pangkat N, lalu suku satunya BN per Z min Z0 pangkat N. Nah, deret Laurent suku utamanya itu sebetulnya di bagian sini, suku yang kedua. Gitu. Jadi kalau itu dideretkan, BN per Z min Z0 pangkat N, ya, maka kan hasilnya kayak begini kan. Kita mulai dari N pangkat 1, berarti B1 per Z min Z0. Kalau N-nya 2, berarti B2 per Z min Z0 kuadrat, plus B3 per Z min Z0 pangkat 3, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, apa namanya, ini sampai tak hingga. Karena kan sigmanya di sini sampai tak hingga. Nah, tapi bagian utamanya adalah yang suku B ini. Nah, lalu di mana B1, yang B1 di sini, B1 itu adalah 1/2 pi kali integral FZ dz. Nah, B1 ini disebut dengan residu. Jadi yang bagian sini nih, ini adalah residu. Ya. Jadi ini nilai B1 itu adalah residu dari fungsi FZ di Z min Z0. Yang kita menuliskannya residu itu seperti ini, bahwa B1 itu sama dengan residu dari FZ di mana Z-nya sama dengan Z0. Z0 apa? Z0 adalah titik terisolasi. Jadi nanti kita kalau mau mencari integral dari fungsi kompleks dengan menggunakan residunya, kita perlu mencari tahu dulu residunya itu berapa aja gitu. Karena nanti sama kayak yang kemarin Kausi mencari integral fungsi kompleks itu tidak ada rumus integralnya. Jadi yang Kausi kemarin kan juga begitu ya. Tinggal diambil titik interiornya mana, kemudian kita definisikan FZ0-nya gitu dan seterusnya. Nah, ini juga begitu. Jadi kita cari tahu dulu residunya berapa atau yang mana gitu ya. Lalu nanti dimasukkan. Nah, residu itu sendiri ada dua. Jadi kalau setiap titik terisolasi Z0 dari bagian utama deret Laurent itu disebut kutub. Jadi nanti ada dua macam. Kalau kutubnya atau di deret Laurent itu hanya ada satu bagian utama, maka titik singularnya kutubnya kutub sederhana. Artinya residunya itu satu, apa namanya, titik terisolasinya itu satu, maka dia kutub sederhana. Tapi kalau pangkat 2, 3, dan seterusnya, kan tergantung dari Z0-nya ya. Z0-nya itu kan bisa kuadrat, bisa pangkat 3, dan seterusnya. Bisa juga pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti dia kutub sederhana. Ordernya itu order 1.
Nah, cara menghitung residunya seperti apa? Kalau kutubnya sederhana, berarti Z min Z nolnya itu pangkat 1, maka fungsi FZ-nya itu sama dengan VZ per Z min Z nol. Nah, residu dari FZ ini bisa kita nyatakan residu dari FZ itu diambilkan dari VZ-nya aja, tapi VZ-nya ini nilai Z-nya diganti Z nol. Gitu aja. Jadi FZ-nya itu fungsi, karena kan nanti ada per Z min Z nol ya. Kemudian dikeluarkan kan yang menjadi titik terisolasi, maka fungsi sisanya kita masukkan ke dalam VZ. Nah, kalau kutub sederhana yang pangkatnya 1, residunya adalah dimasukkan saja Z0-nya itu ke dalam fungsi V. Nanti kita lihat contohnya. Nah, tapi kalau kutubnya tidak sederhana, artinya ordernya 2, 3, dan seterusnya, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, kan fungsi FZ-nya menjadi seperti ini nih. VZ per Z min Z0 pangkat N. Ya. Nah, residunya adalah fungsi V ini itu dicari turunannya sampai M-1. Jadi ini order M. Kemudian per M-1 faktorial. Jadi M-1 faktorial. Terus ini simbol pangkat ya. Simbol bukan pangkat, maaf, tapi turunan. Diturunkan sampai turunan ke M-1. M itu adalah kutubnya. Misalnya pangkat 2 ya berarti sampai turunan pertama. Karena 2 min 1. Terus per 2 dikurangi 1 faktorial 1. Nah, nanti turunan pertama atau kedua atau ketiga tergantung kutubnya ya, itu dimasukkan nilai Z0-nya. Gitu. Kalau teori mungkin agak bingung ya, kita coba contoh ini. Tapi yang jelas langkah-langkah untuk mencari integral itu seperti ini. Jadi pertama, kita menentukan dulu semua titik singularnya di dalam fungsi itu ada berapa. Kemudian dicari residunya dari semua titik singular. Kemudian kita hitung integralnya. Nah, integralnya itu sama dengan jumlah total residu dari langkah kedua dikali 2pi. Sudah gitu aja. Jadi tidak ada proses integral. Jadi pertama dicari titik singularnya, kemudian cari residunya dari setiap titik singular itu. Misalnya di situ ada 3 titik singular, berarti kan ada 3 residu nih, dijumlah. Nah, kemudian dikalikan dengan 2pi. Gitu. Kita coba ya. Ini saya copy soalnya. Kita kerjakan di Word supaya kalian bisa melihat langkah-langkahnya. Nih ya. Kok ini? Ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Misalnya, eh, ini hanya mencari residunya dulu ya. Nanti berikutnya kita cari integralnya. Nah, titik singular itu yang di bagian bawah. Singular itu adalah ketika fungsi itu mempunyai penyebut sama dengan 0. Itu berarti singular. Karena kalau fungsi mempunyai pembagi 0, kan dia jadi tidak terdefinisi. Kalau fungsinya tidak terdefinisi, berarti dia tidak diferensiabel. Intinya begitu. Ya, jadi ini tidak bergantung lintasan. Jadi semua bagian penyebut itu dienolkan, maka dia menjadi titik residu. Nah, saya tuliskan di sini ya. Titik residu, titik singular adalah titik yang mengakibatkan fungsi fz tidak tidak terdefinisi. Yang mengakibatkan
fungsi fz tidak diferensiabel gitu ya. Nah, lihat, perhatikan bagian penyebutnya. Penyebutnya kan ini nih. Ya, maka residunya adalah, maka titik singularnya adalah yang pertama ini. Z plus 4 sama dengan 0. Maka Z sama dengan min 4. Ya. Ini titik singular yang pertama. Kemudian ini, nah ini kan pangkat 1 nih. Jadi ini titik singularnya orde 1. Sementara yang satunya di sini itu ada Z min 1 kuadrat. Ini kan sama dengan Z min 1, Z min 1. Nah, kalau ini sama dengan 0, maka kan Z-nya sama dengan 1. Maka ini Z-nya sama dengan 1 ya. Dan 2. Dan ada 2. Jadi ini orde 2. Karena kembar. Ini orde 2. Nah, jadi titik singularnya itu ada 2, yaitu di Z sama dengan min 4. Sama satunya di Z sama dengan 1. Ingat kalau bilangan kompleks, titik Z sama dengan min 4 itu artinya di min 4,0. Kalau Z sama dengan I gitu ya, berarti 0,1 gitu ya. Oke, jadi Z ini adalah titik koordinat. Jadi ada dua titik singular, Z sama dengan min 4, dia pangkat 1 atau orde 1, sama satu lagi Z sama dengan 1, yaitu ordenya 2. Udah, berikutnya kita cari residunya. Nah, saya tuliskan dengan nih ya, yang pangkat 1 itu adalah namanya kutub sederhana. Nah, rumusnya begini. Untuk Z sama dengan min 4, ini kutub sederhana atau simple pole gitu ya. Maka FZ begini rumusnya. Nah, jadi fungsinya itu kan aslinya begini. Nih, kalau Z plus 4 itu sebagai titik singular, berarti sisanya saya kasih warna merah ya. Atau yang singularnya warna, sebentar, ini kok nyambung. Ini warna merah, saya kasih warna merah, itu untuk titik singular. Berarti VZ-nya, kan ini keseluruhan ini FZ gitu kan. Tapi Z min Z0-nya kan di sini, Z plus 4. Berarti VZ-nya adalah yang saya kasih warna biru.
Oke, saya kasih warna biru ya. Kok tidak bisa? Eh, kok tidak berwarna? Saya pengen kasih warna beda biar kalian belajarnya gampang. Oke, nah gitu. Jadi ini kalau eh, saya tuliskan maka VZ itu sama dengan ini FZ tapi dikurangi yang Z plus 4 gitu. Z-nya berapa? Z-nya adalah min 4. Nah, rumusnya residunya adalah saya kopikan residunya untuk yang kutub sederhana, rumusnya begini. Ini ya. Residu untuk Z sama dengan Z0, Z0-nya berarti 4. Min 4 ya maaf. Min 4. FZ itu berarti V di Z sama dengan min 4. Jadi ini min 4. Fungsi V-nya apa? Fungsi V-nya ini. Nah, Z-nya diganti min 4. Ini juga min 4. Tuh, jadi sama dengan min 200. Ini min 5 kuadrat berarti 25 ya. Jadi sama dengan min 8. Gitu. Jadi untuk residu dari FZ di Z sama dengan min 4 itu sama dengan min 8. Nah, rumusnya karena ini kutub sederhana tinggal dimasukkan begini saja. Nah, sekarang yang kedua. Ini satu ya. Ini satu. Jadi sekarang yang kedua. Untuk Z sama dengan 1. Ini 2. Untuk Z sama dengan 1. Ini kutubnya orde 2. Gitu ya. Yang ini. Nah, fungsinya FZ seperti apa? Sama sih sebetulnya. Jadi ini fungsinya nih. Saya tuliskan dulu. Nah, ini pangkat N. N itu ordernya. Ini saya ganti. Ini harusnya N. N juga nggak apa-apa deh. Sama saja ya. Ini pokoknya pangkat ordernya. Nah, kemudian kita cari VZ-nya itu berapa kan gitu ya. Di ini kan sama dengan rumusnya sama seperti ini, tapi nanti yang kita warnai ganti. Jadi yang warna merah yang sini. Yang Z plus 4-nya biru. Nah, gitu ya. Jadi Z min Z0-nya kan ini satu nih. Kita kan ngambil yang ini Z min 1 kuadrat gitu ya. Jadi ini sekarang VZ-nya adalah sisanya. Nah, sekarang kita keluarkan, maka VZ sama dengan pakai Z dulu deh. VZ-nya kan begini nih, ya. Nah, jadi kalau begitu, kalau sekarang Z-nya kita ganti titik terisolasinya, ini kan berarti di Z sama dengan 1.
Oh gini deh, sama dengan 1. Maka ini 50-nya diganti 1. Z-nya diganti 1. Kemudian ini 1. Nah, ya, ini VZ-nya. Lalu residunya, cara ngitungnya gimana? Residunya agak beda. Residunya ini. Rumus residunya agak beda untuk yang order kutub lebih dari 1 ya. Kalau yang kutub order 1 kan tinggal dimasukkan aja. Rumus residunya adalah VZ itu, gitu ya. Tapi kalau ini tuh rumusnya seperti ini. Jadi ini sekarang kita masukkan untuk Z-nya 1, maka ini FZ atau F1. Kemudian ini berarti V-nya dicari turunan M-nya kan 2. 2 itu kan kutubnya 2 nih. Nah, 2 dikurangi 1 kan 1. Berarti kita cari turunan pertamanya aja. Ini berarti ini turunan pertama. Lalu ini Z0-nya nanti 1. Terus ini 2 dikurangi 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari dulu turunan pertama dari V. Masih ingat turunan kalau ada variabel di dua bagian, pembagian di atas dan di bawah, berarti ini U aksen V plus min UV aksen per V kuadrat. Gitu ya. Jadi ini U aksen turunannya 50Z itu 50. Saya tulis gini dulu deh. Sambil mengingat ya, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen turunannya 50Z 50. Kemudian V-nya Z plus 4 dikurangi U punya adalah 50Z kali V aksen. Turunannya Z plus 4 itu 1. Nah, ini Z plus 4 kuadrat. Ini sama dengan, saya copy saja, ini berarti 50Z dikurangi 50Z, habis ya. Jadi tinggal 50 kali 4, 200 ya. 50Z plus 200 min 50Z. 50Z-nya habis. Oke. Sudah berarti ini kalau ini kita masukkan 1, ini diganti 1. Jadi 200 per 25 sama dengan 8. Gitu ya. Jadi V turunan pertamanya adalah kalau dimasukkan nilai titik interior titik singularnya ke sini hasilnya 8. Per jadi sekarang masuk ke sini nih. Maka ini kita masukkan ya. 2 min 1 faktorial kan 1 ya. Jadi ya udah hasilnya berarti 8. Saya tulis begini dulu. Ini 8 per 1. Sama dengan 8. Sudah. Nah, langkah berikut. Sekarang kan kita sudah mencari residu masing-masing ya. Ini kebetulan soalnya hanya residu. Nah, nanti langkah-langkah untuk mencari integralnya tinggal dicari integral. Jadi misalnya nih, saya kasih, kita cari integralnya langsung aja. Jadi, ya selalu ini ya. Maaf.
Ini sama dengan total residu. Jadi residu yang pertama adalah min 8. Oh, 0 ya. Min 8 kali 2 PI. Hmm. Ya integralnya 0. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau masih bingung, kita coba contoh kedua ya. Soal kedua, oke. Oh, mungkin kita langsung cari integralnya aja. Ini ya. Oke. Titik singularnya berapa? Lihat bagian penyebut, yaitu Z plus 1. Itu kalau sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan min 1. Orde berapa? Orde 3, karena di sini pangkat 3. Ya, berarti titik singularnya adalah Z min 1. Ini order 3. Oke, berarti sekarang kita cari residunya. Kita cari VZ-nya dulu. Nih ya, pakainya ini. Nah, berarti fungsinya ini. Ini kan kalau kita pecah kan boleh ya. Saya begini. Z min 1 pangkat 3. Z plus 1 pangkat 3. Gitu kan. Nah, jadi sekarang V-nya adalah berapa? Kalau ini adalah titik singularnya, berarti V-nya yang atas ya. Z min 1 pangkat 3. Ya. Kemudian, karena ini kutub 3, berarti kita cari turunan kedua. Gitu kan? Karena residunya adalah ini. Nih, residunya itu satu segini aja deh. Karena order 3, maka perlu dicari turunan kedua dari VZ, yaitu, nah kita cari turunan keduanya. Cari pertama, turunan pertamanya dulu ya. Turunan pertamanya adalah 3 kali, ini turunannya keluar 1, dah ya. Sekarang kita cari turunannya sekali lagi, jadi cari turunan kedua. Ini 6. Z min 1. Gitu ya.
Oke, nah sekarang berarti residunya ini, residunya Z-nya di sama dengan min satu, sorry, Z sama dengan min satu, berarti ini F min satu, ini turunan kedua, min satu, kemudian ini ordernya kan 3 ya, jadi 3 min satu faktorial. Nah, di sini turunan keduanya itu 6 Z min satu per 2. Ya, per 2 faktorial itu 2. Nah, Z-nya kita masukkan, min satu. Ini 2. Jadi sama dengan 6 kali min 12 dibagi 2 jadi min 6. Udah. Nah, jadi sekarang kita bisa hitung ini. Ini sama dengan total residu, karena residunya cuma satu ya. Min 6 kali 2 pi. Jadi sama dengan min 12 pi. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Jadi gampang kan? Dicari residunya, lalu dijumlah, kemudian dikalikan dengan 2 pi. Udah gitu aja. Oke, satu lagi ya. Soal nomor 3. Tiga adalah ini. Ini ya. Yuk. Pertama, titik singularnya adalah ini. Z pangkat 3. Z pangkat 3 plus Z sama dengan 0. Ini kan Z-nya bisa dikeluarkan ya. Berarti kalau Z-nya keluar, satu berarti ini kuadrat, ini satu, gitu ya. Nah, ini kalau dijabarkan lagi berarti Z plus I kali Z min I. Gitu ya. Nah, udah. Semuanya berarti pangkat 1. Nggak ada yang kembar ya. Jadi Z-nya, titik singularnya, Z sama dengan 0. Z sama dengan min I. Dan Z sama dengan I. Gitu ya.
Semuanya orde satu, berarti kutub sederhana. Semuanya kutub sederhana. Sekarang kita hitung residunya. Jadi residunya adalah, kita cari untuk Z sama dengan 0 dulu. Cara menghitung residunya, saya ambilkan dari sini lagi. Ya, kita cari VZ-nya dulu. Sebenarnya caranya kayak kemarin. Ini berarti eh, kalau saya sama dengan 0 berarti ini sudah kita sudah uraikan ya, biar nanti saya beri warna kayak tadi, beri warna yang berbeda. Atasnya adalah 9Z plus I. Nah, kalau ini Z-nya sama dengan 0 yang keluar, berarti ini saya kasih warna merah, yang lain biru. Ini yang menjadi titik senjuru saya kasih warna merah ya. Nah, berarti V-nya adalah, ini karena kita mau ngitung V-nya. V-nya itu yang mana gitu. Nah, V-nya tuh fungsi ini tapi dikeluarkan yang warna merah. Jadi ambil yang warna biru aja. Nah, gitu. Sekarang kita masukkan nilai Z sama dengan 0 ke dalam V. Saya mau ambil panah. Ini kita masukkan 0. Ini 0, 0, 0. Berarti pembilangnya tinggal I, yang bawah I kali min I. Jadi min I kuadrat ya, 1. Saya tulis min I kuadrat dulu deh, biar nggak bingung ya. Min I kuadrat, I kuadrat itu min 1, jadi sama dengan 1. Ini sama dengan I. Ya. Untuk Z sama dengan 0, itu residunya, V-nya I. Dan sekarang kita hitung residunya. Copy lagi. Oh, udah ya. Oh, ini kan sudah masuk nih. Sudah. Residunya I. Oke, sekarang untuk Z sama dengan I atau min I ya. Salah satu dulu. Jadi ini sekarang yang kedua. Kita hitung yang I. Maka fungsinya kan ini beda. Jadi saya copy lagi. Nah, yang warna merah kan beda. Ini sekarang yang warna, karena ini I, ini yang warna merah. Ini saya kembalikan biru.
Nah, gitu ya. Berarti V-nya saya copy. Nanti kita hilangkan yang ya ini aja deh. Ini ya. Jadi sekarang kalau kita masukkan ke dalam V-nya nilai Z sama dengan I untuk mencari residunya. Itu I, ini ini. Ya, jadi ini 9I plus I jadi 10I. Kemudian ini 2I kali I. Jadi 2I kuadrat. Ya, ini 2I kali I. Jadi 2I kuadrat. Nah, ini di bawah ini min 2 berarti ini sama dengan min 5I. Gitu ya. Yang ketiga untuk Z sama dengan min I. Saya copy lagi. Sekarang untuk Z sama dengan min I. Ini berarti plus. Ya, berarti ini sekarang warnanya biru. Gantian yang Z plus I berwarna merah. Oke, berarti ini min I. Nah, gitu ya. Sekarang kita masukkan. Jadi residunya min I, ini min I, ini ya. Min 9 plus 1 jadi min 8. Min 8I, yang bawah min 2I kuadrat kali min I. Berarti berapa? Sorry, min 2I kali min I. Plus 2I ya. Plus 2I kuadrat. Oke, jadi ini plus. Ini min 2. Ya. Jadi ini hasilnya 4I. Tuh. Nah, sudah. Jadi sekarang kalau kita hitung integralnya ini, itu sama dengan total residu. Berarti kita jumlah ini I plus min 5I plus 4I kali 2PI. Nol ya? Hasilnya nol. 1 tambah 4, 5 kurang. Ya. Oke. Ya, itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini mencari integral fungsi kompleks dengan menggunakan apa namanya residunya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bi. Tidak ada. Bisa ya? Baik. Sebentar saya tak ngopi absensinya sebentar ya.
Oke, boleh kita on cam sebentar. Mau saya screenshot? Oke, terima kasih. Sebentar, sebentar. Yuk, on cam semua yuk. Sebentar saja. Lagi, yang bawah, Kareza. Oh, mungkin sedang ada keperluan. Ya, ya udah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya, jadi materi hari ini eh untuk materi integral dengan residu saya akhiri dulu. Nanti hasil perkuliahan hari ini saya rekam. Kalau kalian lupa, bisa dilihat lagi. Catatan coretan tadi juga saya upload di sini. Gitu ya. Oke, Baik, Bu. ya, Baik. kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa minggu depan pertemuan terakhir. Makasih, Bu. Sami-sami. Mari, Bu. Wassalamualaikum Baik, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi Asi. wabarakatuh. Sama-sama. Saya tutup ya. Tetap jaga kesehatan ya. Iya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, saya tutup. Ya.